Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah keluarga rukun mengalami berkat Tuhan. Ayat bacaan terambil dari Matius 18 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-20. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Matius 18 ayat 19. Saudara, ini adalah salah satu janji Tuhan bagi kita anak-anaknya yang mau hidup rukun dan mau taat kepada Tuhan. Semua orang pasti menginginkan sebuah keluarga yang rukun dan dipenuhi damai sejahtera. Keluarga rukun adalah apabila hubungan suami dan istri hidupnya harmonis. Hubungan antara orang tua dan anak-anak begitu dekat dan kompak. Bila keluarga rukun, rumah akan menjadi tempat paling nyaman di dunia ini. Daud mengungkapkan suatu kebenaran bahwa rumah tangga atau keluarga yang hidup dalam kerukunan akan menjadi tujuan Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Mazmur 133 ayat pertama dan ketiga dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wow, sungguh indah, sungguh besar kasih Tuhan, janji Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anaknya, dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan yang mau rukun dan hidup bersama dengan penuh kasih dari Tuhan. Rumah tangga atau keluarga yang rukun tidak tercipta dengan sendirinya, saudara, tapi perlu diusahakan, perlu dipupuk, dan perlu dibina dari hari ke hari. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk membangun kerukunan dalam sebuah keluarga. Yang pertama adalah sediakan waktu bersama, yaitu membangun mesbah keluarga atau melakukan saat teduh bersama adalah momen terbaik untuk membangun hubungan di dalam keluarga. Saat kita membangun mesbah doa dalam keluarga, Tuhan pasti hadir melawat kita. Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kita juga dapat menyediakan waktu bersama dengan keluarga untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya makan bersama di luar pada waktu weekend atau pergi piknik ke tempat wisata. Ketika keluarga hidup rukun dan kompak, ikatan emosi antara anggota keluarga akan semakin kuat, saudara. Karena itu perlu kita memiliki suatu kesempatan waktu yang kita sudah lakukan untuk kita bisa pergi dengan keluarga dan memiliki waktu-waktu di mana kita bisa sama-sama makan bersama dan kita melakukan kegiatan bersama di rumah. Yang kedua adalah praktekkan kasih. Keluarga adalah gereja terkecil, tempat awal kita mempraktekkan kasih. Kasih dapat dinyatakan dengan saling peduli, saling memperhatikan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menolong. Saudara, Matius 7 ayat 12a berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, jika kita mau dikasihi, kita pun harus belajar mengasihi. Kalau kita tidak mau disepelekan, kita pun tidak boleh menyepelekan orang lain. Oleh karena itu Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara, bagaimana dengan kita pada pagi hari ini yang mengikuti renungan pagi ini? Apa yang sedang terjadi atas rumah tangga kita? Apa yang sedang terjadi antara hubungan suami istri
anak dan orang tua hari-hari ini dalam kehidupan kita? Adakah hubungan yang rukun? Adakah ada hubungan yang harmonis? Atau kita sedang mengalami peperangan kecil, pertengkaran kecil di keluarga kita? Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa dalam keluarga, dalam rumah tangga, kita harus hidup rukun dan saling mengasihi dan saling menghormati dan saling melakukan yang terbaik atas keluarga kita masing-masing. Melakukan tugas masing-masing dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Suami, lakukanlah bagian sebagai suami. Istri, lakukanlah bagianmu sebagai istri. Dan anak-anak juga harus melakukan bagiannya, tugasnya sebagai anak-anak. Tanggung jawab masing-masing pribadi dalam keluarga harus dilakukan dengan seimbang. Kewajiban dan juga hak harus didapatkan. Oleh karena itu kita perlu firman Tuhan, kita perlu hadirat Tuhan, kita perlu dekat dengan Tuhan supaya senantiasa kasih Tuhan, hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Matius 12 ayat 25. Karena berkat Tuhan pun akan menjauh dari keluarga yang terpecah-pecah. Karena itu pagi hari ini mari saudaraku pastikan keluarga kita keluarga yang hidup rukun dan harmonis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Untuk Tuhan mengingatkan kami supaya kami saling mengasihi, saling menolong dan memahami, saling menghormati di antara keluarga kami. Tuhan, biarlah kami memiliki satu hubungan yang dekat dan kehidupan yang rukun dalam setiap rumah tangga kami. Pulihkan keluarga pagi hari ini Tuhan yang mengalami keretakan. Biarlah Tuhan pemulihan terjadi dan berkat Tuhan turun atas setiap rumah tangga kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat dan setia. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.